Kita akan menyelesaikan masalah penugasan dengan menerapkan metode Hungarian. Metode Hungarian adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah penugasan. Nah, pada metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan, misalkan mesin, sumber daya manusia, dan lain sebagainya yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang diselesaikan. Maka, setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencangkup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas. Pada contoh kasus, sebuah perusahaan memiliki 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda juga. Kenapa? Karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Berikut adalah rangkuman biaya yang kita sajikan dalam bentuk tabel. Boleh, tabel pertama di sini adalah biaya penugasan, di mana karyawan ada 4 orang, ada P, W, X, dan Y. Sedangkan pekerjaan juga di sini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pengerjaan minimum. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita harus menyusun tabel biaya seperti tabel 1 di atas. Ini contoh tabel biaya penugasan. Jadi kalau misalnya bentuk kasus kita masih dalam narasi, maka harus kita rangkum ke dalam bentuk tabel. Nah, setelah kita rangkum berarti langkah pertama sudah selesai. Kita cek langkah yang kedua. Langkah kedua, melakukan pengurangan baris. Kita A, memilih biaya terkecil setiap baris. Maka kita kembali pada tabel 1, kita cek biaya terkecil setiap baris. Pada baris P, biaya terkecil adalah 150. Untuk baris W, yang terkecil adalah 140. Untuk X, biaya terkecilnya adalah 200. Maka boleh kita pilih salah satunya, kita pilih yang kolom 2 saja. Untuk Y, biaya terkecil adalah 160. Kalau kita temukan seluruh biaya terkecil yang mewakili setiap baris, maka langkah kedua kita untuk poin A sudah selesai. Kita cek untuk poin B. Kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris tersebut. Kurangkan angka yang berada pada baris P dengan angka yang paling kecil. Demikian juga nanti untuk W, X, dan Y. Untuk P, maka di sini adalah 150 dikurang 150, maka hasilnya adalah 0. Kita simpan hasilnya di sini. 200 dikurang 150. Hasilnya adalah 50. Kita inputkan. Di sini adalah 50. Kemudian 180 kita kurangkan dengan 50, berarti hasil 150 hasilnya adalah 30. 220 dikurang 150 hasilnya adalah 70. Berikutnya pada baris W. Pada baris W, nilai yang paling terkecil itu adalah biaya 140. Maka akan kita kurangkan seluruh nilai yang ada pada baris W dengan biaya terkecilnya tadi. 140 dikurang 140, maka nilainya adalah 0. Maka silakan kita selesaikan untuk berikutnya. Selesai untuk langkah kita yang kedua, itu adalah melakukan pengurangan baris dengan biaya terkecil dari setiap barisnya. Kita lanjut untuk langkah yang ketiga. Jika pada langkah yang kedua kita melakukan pengurangan melalui baris, nah pada langkah yang ketiga kita melakukan pengurangan berdasarkan kolom. Oke, berdasarkan hasil tabel pada langkah kedua, pilihlah biaya terkecil setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya dalam kolom-kolom tersebut. Nah, ini ada note-nya. Langkah ketiga dapat dihilangkan jika pada langkah kedua setiap kolom telah memiliki minimal satu elemen
bernilai 0. Oke, kita cek. Kolom 1, angka terkecil adalah 0. Kolom 2, terkecil adalah 0. Kolom ketiga, nah, belum memiliki angka 0, sedangkan biaya terkecilnya adalah 20. Maka kita tandai biaya terkecilnya, dan kolom keempat, biaya terkecilnya adalah 0. Dan langkah ketiga, nih, melakukan pengurangan kolom dapat dihilangkan jika pada langkah kedua, setiap kolom telah memiliki minimal satu elemen bernilai 0. Setelah kita cek, ada satu kolom, yaitu kolom ketiga yang belum memiliki bilangan 0. Kita harus melakukan pengurangan terhadap kolom ketiga, yang berubah itu hanya kolom yang ketiga. Maka kita akan lakukan pengurangan. 30 dikurang 20 hasilnya adalah 10. Kemudian 70 dikurang 20 hasilnya adalah 50. 30 dikurang 20 hasilnya adalah 10, dan 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Oke, berarti sekarang setiap kolom sudah memiliki minimal satu angka 0. Untuk langkah yang keempat, kita akan membentuk penugasan optimum. Untuk penugasan optimum, maka kita harus melakukan yang namanya tes optimalisasi. Tes optimalisasi ini caranya adalah dengan kita menarik sejumlah garis, boleh vertikal dan maupun horizontal, yang meliputi seluruh elemen berbilangan 0. Oke, baiklah, kita coba pindahkan dulu nilainya. Ini masih opportunity cost ya. Berapa elemen bilangan 0 di sini? Kolom 1 ada 2, kolom 2 ada 1, kolom 3 ada 1, kolom 4 ada 2. Maka harus kita tarik garisnya vertikal maupun horizontal. Berarti yang pertama adalah vertikal, boleh. Kita tarik satu garisnya. Untuk baris meliputi kolom 2 dan kolom 4 untuk baris yang keempat. Baik, kita sudah menarik sejumlah garis. Kita hitung ada berapa garis kita, 1, 2, 3. Nah, kita baca selanjutnya. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Namun jika tidak, maka kita harus melakukan revisi. Kita lihat jumlah baris atau kolom kita ada sebanyak 4, sedangkan baris kita juga ada 4. Namun jumlah garis vertikal maupun horizontal kita di sini keseluruhannya totalnya adalah 3. Berarti belum sesuai dengan jumlah baris atau kolom kita. Maka kita harus melakukan revisi. Maka kita masuk untuk langkah yang kelima. Pada langkah yang kelima, kita akan melakukan revisi terhadap tabel total opportunity cost. Poin A, untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak diliputi atau dilewati garis. Maka lihatlah angka yang tidak dilewati garis itu ini ya. Nah, maka kita harus mencari angka yang paling kecil. Maka angkanya yang paling kecil itu angka 10. Oke, baik, kita tandai. Nah, berarti langkah yang A sudah selesai. Langkah B, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. Maka kita akan melakukan pengurangan angka yang tidak dilewati garis dengan angka yang terkecil. Baik ya, untuk memudahkannya kita pindahkan dulu ke dalam tabel revisi. Nah, berikutnya poin B, 50 dikurang 10, maka hasilnya adalah 40. Ketikkan di sini 40. Kemudian di sini adalah 20 dikurang 10 adalah 10. Kemudian 10 dikurang 10 0, 50 kurang 10 40. Maka di sini adalah 0 dan 40. Kemudian untuk kolom 4, 70 dikurang 10 60, 30 dikurang 10 20, berarti 60 20. 60 dan 20. Masuk pada langkah yang kecil, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Angka persilangan garis itu ada angka 50 dan
10. Tambahkan dengan angka yang terkecil kita tadi. Ini adalah 60 dan 20. Baik, kalau sudah, maka ini disimpan dalam Reinforced matrix. Kembali lagi pada langkah yang keempat, itu adalah membentuk penugasan optimum. Tetap kita akan melakukan penarikan terhadap sejumlah garis vertikal maupun horizontal yang meliputi seluruh elemen berbilangan 0. Boleh kita tarik yang pertama di sini, masih tetap kita tarik garis vertikal untuk kolom 1, 2, kemudian kita lihat lagi 3, dan tambahkan ada 1 0 lagi yang belum. Oke. 0, elemen bilangan 0 sudah diliputi dengan garis, maka kita hitung ada berapa jumlah garis kita. Ada 4, ada 3 yang vertikal dan 1 horizontal, maka sudah sesuai dengan jumlah baris ataupun kolom kita. Oke, berikutnya kita akan melakukan penugasan yang optimal dengan kita melihat baris atau kolom yang nilai nolnya paling sedikit. Nah, kalau terlintas kita lihat berdasarkan kolom nih, kolom 1 ada 2 nolnya, kolom 3 ada 1, kolom 2 ada 1 0, kolom 3 ada 2 0, dan kolom 4 ada 2 0. Yang paling sedikit itu adalah pada kolom 2, maka secara otomatis kolom 2 ini kita lakukan penugasan untuk si X. Maka kita isikan karyawan atas nama si X ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan 2. Nah, karena pekerjaan 2 sudah dikerjakan oleh si X, maka penugasan untuk si X pada kolom 4 juga tidak bisa dipilih lagi. Nah, setelah itu kita lihat lagi mana yang paling sedikit. Untuk Y mengerjakan pekerjaan 4. Nah, maka dengan Y mengerjakan pekerjaan 4, Y tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan 3. Pekerjaan 3 yang ditugaskan untuk si P, maka di sini P ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan 3. Karena pekerjaan 3 sudah ditugaskan pada si P, maka otomatis P sudah tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan yang pertama. Nah, yang sekarang tersisa adalah pekerjaan 1 yang akan dikerjakan oleh si W. W mengerjakan pekerjaan 1. Oke, sekarang baiklah kita akan melihat untuk biayanya. Berapakah biaya jika X mengerjakan pekerjaan 2? X mengerjakan pekerjaan 2, biayanya adalah 200.000. Kan jika karyawan Y mengerjakan pekerjaan keempat 160. P mengerjakan pekerjaan 3 adalah 180, sedangkan W mengerjakan pekerjaan 1 itu adalah 140. Oke, maka tinggal kita totalkan berapa jumlah biaya penugasan keseluruhan. 680. Nah, berikut adalah jumlah biaya penugasan yang paling optimal, yang terkecil dengan menggunakan metode Hungarian. Silakan bertanya jika dirasa masih kurang jelas. Terima kasih untuk pertemuan kita, sampai jumpa.